Dan yang ketiga, kemarin juga banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, itu adalah masalah umroh. Yang jelas itu kapan sih umroh ini dibuka? Nah, ini kami berharap adanya kejelasan yang bisa menunjukkan bahwa secara positif umroh itu yang sesuai dengan keputusan dari kerajaan Saudi misalnya, itu bahwa untuk negara asing termasuk untuk orang-orang Indonesia itu kapan ini harus ada kejelasan. Dan terutama yang paling penting sebetulnya Pak Dirjen, kita memikirkan orang yang kemarin batal untuk umroh. Nah itu pasti pengurusannya agak jelimet itu. Baik, saya rasa memang ini sebenarnya isu aktual, baru tadi malam kita terima, di mana ada pengumuman resmi dari pemerintah Arab Saudi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, karena yang punya otoritas terkait dengan ini. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah kelihatannya dari virtual Ibu Harmosa lagi, Ibu Inessa Sakur. Wah. Wih, cantik sekali Bu ini, Bu. cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, belum dipersilakan, Bu. Belum saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum saya persilakan, Bu. Bapak pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 8 yang saya hormati. Yang terhormat Bapak Wamen dan jajarannya. Saya hanya menyoroti beberapa hal atau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kemarin itu di Kabupaten Pasuruan ada Jamarah itu jagong masalah umroh dan haji. Yang narasumbernya itu dari Pak Dirjen penyelenggaraan haji dan umroh yang tapi tidak bisa hadir, diwakili oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Kasih Haji dan Umroh. Yang dari Komisi 8 kebetulan yang diundang adalah saya. Dan yang ketiga, kemarin juga banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, itu adalah masalah umroh. Yang jelas itu kapan sih umroh ini dibuka? Nah, ini kami berharap adanya kejelasan yang bisa menunjukkan bahwa secara positif umroh itu yang sesuai dengan keputusan dari kerajaan Saudi misalnya, itu bahwa untuk negara asing termasuk untuk orang-orang Indonesia itu kapan ini harus ada kejelasan. Dan yang paling terakhir soal umroh ya, Pak Sekjen, Pak Dirjen, ya saya juga mendapatkan informasi kalau untuk warga negara Arab Saudi bulan Oktober depan ini sudah mulai dibuka, tapi dengan tahapan 30% sampai 70%. Tetapi untuk warga luar negeri Arab Saudi baru tanggal 1 November. Itu penjelasan resmi dari Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi. Cuma problem buat kita adalah soal bagaimana kitanya sendiri, ya, penyelenggara umroh kita. Jangan sampai pertama karena kita ini tak menentu soal jumlah penderita COVID di Indonesia ini, ya. Yang kedua, tentu ini akan berimplikasi terhadap anggaran atau biayanya. Walaupun itu diserahkan ke swasta, tapi apakah kemudian standar pembiayaannya itu jelas atau tidak? Dan terutama yang paling penting sebetulnya Pak Dirjen, kita memikirkan orang yang kemarin batal untuk umroh. Nah itu pasti pengurusannya agak jelimet itu. Nanti silakan Pak Wamen. Baik, terima kasih Bapak Ketua yang terhormat dan para pimpinan anggota Komisi 8 serta anggota Komisi 8 yang berbahagia. Banyak sekali masukan-masukan dari anggota yang terhormat. Ada dalam catatan kami ada 12 atau 13. Sedikit tambahan mohon izin nanti Bapak Dirjen Haji karena tadi berkaitan masalah umroh ya dan perkembangannya. Silakan Pak PLT dan juga Dirjen PHU.
Baik, terima kasih atas izin Wamen dan Ketua. Baik, saya rasa memang ini sebenarnya isu aktual baru tadi malam kita terima, di mana ada pengumuman resmi dari pemerintah Arab Saudi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri karena yang punya otoritas terkait dengan ini. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah pemerintah Arab Saudi itu mengizinkan warga negara Saudi dan ekspatriat yang tinggal di Saudi atau mukimin untuk menunaikan ibadah umroh mulai 4 Oktober 2020. Ini dibatasi 30% saja. Karena 30% dari kapasitas Masjidil Haram. Lalu yang kedua, mengizinkan ibadah umroh dan sholat di Masjidil Haram bagi WNI Saudi dan mukimin 18 Oktober ini sebanyak 75% kapasitas di Masjidil Haram. Artinya 15.000 jamaah umroh per hari dan 40.000 jamaah sholat maktubah per hari. Itu 75%. Ini tahap yang kedua. Tahap yang ketiga sudah mulai menampung dari negara lain, yakni mengizinkan ibadah umroh dan sholat bagi warga negara Saudi, mukimin dan orang dari luar negeri Saudi per 1 November 2020. Tapi ada catatannya 2. Satu, sambil menunggu pandemi COVID-19. Ini catatannya. Catatan yang kedua adalah Kementerian Kesehatan akan merilis, jadi tidak semua negara nanti akan boleh, tetapi sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Jadi Kementerian Kesehatan Arab Saudi akan merilis daftar negara dari luar kerajaan Arab Saudi yang diizinkan masuk atau memberangkatkan jamaah umroh. Jadi mudah-mudahan Indonesia ini melalui teman kita yang di Saudiku dan juga melalui jalur diplomasi untuk bisa memasukkan Indonesia ini dalam daftar yang boleh memberangkatkan umroh. Jika tidak ya artinya ya masih tertutup untuk berangkat umroh. Jadi ini catatan 2 Pak Ketua. Yang pertama itu tadi menunggu pandemi COVID. Yang kedua adalah menunggu rilis Kementerian Kesehatan negara mana yang akan diperbolehkan menunaikan ibadah umroh. Sehingga ini diharapkan 1 November memang 100%. Jadi untuk umroh ada 20.000 jamaah, untuk yang sholat berjamaah di Masjidil Haram itu 60.000 per hari dalam hal ini. Saya rasa itu mungkin. Terima kasih.